Baik, kita memerlukan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Tolong dicatat, diperhatikan sampai kalian tua nanti. Dan kalau kalian menikah, punya anak-anak, sampaikan konsep ini dengan baik. Dalam sebuah kehidupan, ya, kita ini hidup atau mati? Hidup. Dalam sebuah kehidupan hanya ada satu di antara dua pilihan. Semua para pendidik, guru, orang tua, om, tante, papa, mama, adik, siapa saja catatnya. Dalam kehidupan hanya ada berapa? Dua. Satu di antara dua. Jadi artinya dua-dua dimiliki atau harus pilih? Harus apa? Pilih. Nah, pilihan ini tidak boleh salah. Kalau milihnya salah, maka seumur hidup orang itu akan apa? Salah terus, betul. Nah, semuanya catat. Satu, jadi pemimpin atau dipimpin. Renungkan ya. Dalam hidup ini ada apa? Dua. Satu di antara dua. Dalam hidup ada satu di antara dua. Apa itu? Ayo, jadi pemimpin atau dipimpin. Harus diapakan? Dipilih. Kalau selama hidup ini salah pilih, maka orang itu akan salah terus sampai dia mati. Enak tidak kalau salah terus sampai mati? Tidak. Nah, apa yang pertama tadi? Apa yang pertama tadi? Jadi pemimpin atau dipimpin. Pelan-pelan. Jadi pemimpin itu tidak ada sekolahnya. Jadi gak ada orang, oh aku mau jadi pemimpin, aku harus sekolah. Tidak. Walaupun di dunia ini ada perguruan tinggi yang menyiapkan jurusan kepemimpinan, itu ada. Bahkan di kampus-kampus tertentu biayanya mahal sekali. Nah, orang masuk kuliah biasanya umur berapa? 20. Ayo. 21. 18, 17, 18. 21. Berapa? 18 itu. Mulai kuliah, batasannya orang mulai kuliah. 18. Dari TK, SD, SMP, SMA. Itu rata-rata lulus SMA umur berapa? 19. Kenapa bilang 15? Salah. Dengar ya? Stop. Oke. Jadi kalau ada seorang manusia baru sadar umur 18, dia ingin jadi pemimpin dan dia kuliah di perguruan tinggi yang hebat, bayar mahal. Pertanyaan, dari umur 0 itu umur berapa? 18.
lahir. Oke, nah, dengar. Dari umur 0 sampai 18. Kalau dia tidak disadarkan untuk dilatih jadi pemimpin, berarti selama umur 0 sampai 18 ini orang ini jadi apa? Oh, ayo. Pintar. Ulang lagi ya. Dalam hidup ada berapa? Satu di antara dua. Satu jadi pemimpin. Kalau tidak jadi pemimpin, dipimpin. Nah, kalau dia sadar umur 18 dia ingin jadi pemimpin dan dia kuliah di kampus terhebat, biayanya mahal, ambil jurusan fakultas kepemimpinan. Tapi dari umur 0 sampai 18 itu orang ini tidak pernah disiapkan, nggak pernah membawa hidupnya jadi pemimpin. Berarti dari umur 0 sampai 18 dia ini siapa? Dipimpin. Wow, pintar semua. Dia dipimpin. Coba anda. Kalau 18 tahun hidupnya dia tidak pernah mau jadi pemimpin dan tidak disadarkan untuk jadi pemimpin, dan umur 18 dia baru sadar ingin jadi pemimpin, kuliah di kampus terhebat, biayanya mahal. Mikir, bakal nggak dia jadi pemimpin? Ayo jawab, mungkin nggak dia jadi pemimpin? Tidak. Sebab 18 tahun itu harusnya dia punya fondasi untuk jadi pemimpin. Tapi 18 tahun dia jadi apa tadi? Dipimpin. Oke, kembali lagi. Apa kata lain dipimpin? Ya betul. Apa kata lain dipimpin? Diperbudak, diatur, diperintah, disuruh, dijaga. Ayo ke sana. Dipimpin itu apa lagi? Diperbudak, dijaga, diatur, disuruh-suruh, dihina, direndahkan. Betul? Benar. Ada yang mau ingin hidup dipimpin terus? Ayo jawab. Jangan mau. Kalau ada kesempatan jadi pemimpin, maka jangan jadi yang dipimpin. Nah, kalian masih ada di antara kelas 7 sampai kelas 12. Perhatikan, kalian ada di kelas 7 sampai kelas 12. Setelah mendengar fakta ini, kalian masih punya kesempatan jadi pemimpin atau tidak? Jawab semuanya. Masih. Yakin? Betul? Nah, tolong Bapak Ibu pendidik, guru-guru, penilaian untuk jadi pemimpin itu bukan nilai. Misalnya ulangan pelajaran ini, pelajaran itu semuanya 9 misalnya. Nah, di sekolah kita ini penilaiannya bukan pada angka pencapaian dari hasil ulangan. Ingat baik-baik, pencapaian, penilaian di sekolah kita ini didasari dalam 3 hal. Satu,
karakter. Ya, satu karakter. Apa karakter itu? Sifat. Kelakuan. Ya, pengendalian emosi, karakter. Nomor 2 penilaian kita ini etika, sopan santun. Ya. Apa nama satu tadi penilaiannya? Karakter. Nomor 2 apa? Etika atau sopan santun. Nah, yang ketiga baru pencapaian akademis. Itu baru nilai. Tadi malam saya bimbing seorang, dia umurnya 32 tahun. Secara pendidikan dia luar biasa. Secara penampilan dia hebat. Secara pengalaman dia sangat hebat. Tapi dia menunjukkan fakta. Dalam 5 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhir dia harus pindah 4 kali di pekerjaan yang berbeda. Berarti dia setiap kali kerja rata-rata berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun dia kerja. Dalam 5 tahun dia harus pindah 4 perusahaan. Padahal semuanya hebat. Dia lulusan dari Amerika. Ya, secara nilai bagus, secara apa saya kenal orang ini. Tapi saya kaget. Waktu tadi malam dia bilang saya gagal. Kenapa? Nah, setelah saya bicara, saya mulai dengan karakter. Coba kamu ingat 4 kali tempat kerja yang kamu ikuti. Apa penilaian dari pimpinanmu dan dari teman-teman? Ternyata karakter. Dia adalah orang yang sangat tidak bisa mengendalikan emosi. Dia cepat marah. Nah, akhirnya teman-teman yang kerjasama dengan dia tidak tahan, lalu lapor kepada pimpinan. Orang ini pandai, orang ini hebat, kerjanya bagus, tapi emosinya. Nah, akhirnya ketahuan. Lalu dia cerita, memang ini yang paling fatal hidup saya. Jadi tolong ya para pendidik, penilaian dari semua kalian dari apa tadi yang pertama? Karakter. Nah, tolong. Karakter itu muncul nomor 1 dari rumah. Jangan main rambut nih. Dengar sini. Ulang ya. Karakter pertama kali didikannya di mana? Di rumah. Nah, apa yang kalian alami di rumah dan di rumah itu kan tidak harus tinggal dengan papa mama, betul atau tidak? Bisa tinggal dengan nenek, bisa tinggal dengan om, tante, entah dengan siapa saja di rumah. Nah, perhatikan, kalau ada di antara kalian yang tinggal di rumah, kalau kalian di rumah tinggal dengan orang yang tidak mengajarkan karakter yang baik, bersyukur kalian masih dapat di sekolah. Dan ini para pendidik pegang peranan penting. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Maaf kalau saya memberi contoh jelek ini, tapi ini fakta. Kalau ada seekor anak anjing, sejak dia lahir, dia tidak pernah ketemu anjing lain. Tapi di sekitar yang punya anjing ini, orang punya peternakan sapi misalnya.
Jadi anak anjing ini lahir, dia tidak pernah ketemu anjing lain, tapi di sekitar rumah majikan si anjing ini ada 4.000 ekor sapi. Saya tanya, satu anak anjing ini kumpul 4.000 sapi, dia tetap anjing atau jadi sapi? Masa satu dengan 4.000 tidak berubah? Ayo ini. Ayo jangan berubah atau tidak? Seekor anak anjing ini sejak dia lahir tidak pernah ketemu anjing yang lain, dia kumpul sapi, tetap anjing. Dia tidak akan tertular atau terpengaruh atau menyontoh sapi. Nah, ini bedanya orang. Saya beri contoh. Ada papa mama orang Papua asli, dapat beasiswa ke Amerika. Lalu lahir anak-anak papa mama Papua ini di Amerika. Anaknya orang Papua atau orang Amerika? Orang Amerika, Papua. Betul? Bahasanya dia itu Amerika. Selama mereka kuliah, ternyata di kota mereka kuliah tidak ada satupun orang Papua. Campur, ada orang Vietnam, ada orang Itali, ada orang Tiongkok, ada orang Jerman, enggak ada orang Papua. Jawab pertanyaan. Punya 3 anak. Anak-anak orang Papua ini lahir bertumbuh di satu tempat di Amerika dan tidak pernah ketemu orang Papua. Apakah anak-anak orang Papua ini akan berkarakter, berkelakuan seperti kita di Papua atau tidak? Tidak. Kenapa? Ini bedanya. Maaf. Tapi waktu mama Papua ini meninggalkan Papua pindah ke Amerika, bawa 2 ekor anjingnya karena susah. Ayo pertanyaan, apakah 2 ekor anjing ini gonggong bahasa Inggris? Masa? Kan pindah ke Amerika. Nah, ini bedanya kita dengan mereka, dengan binatang. Jadi karakter itu sangat ditentukan oleh lingkungan kita, di mana kita berada. Padahal karakter ini nomor 1. Orang sukses sangat ditentukan karakternya. Jangan lupa. Baru kedua apa tadi? Apa kata kita? Soal santunnya. Kalau para pendidik jangan lupa selalu mengajak kita memulai dengan anak-anak untuk selalu berkata maaf, permisi, terima kasih, tolong, itu kata permisi tadi. Jangan lupa itu. Itu etika. Nah, di rumah diajarkan ini. Nah, syarat utama seorang menilai kepemimpinan seseorang, jawabnya dari kepintarannya, intelektualnya, kata-katanya, atau karakternya. Ada ini karakter dan dinilai. Nah, kalau orang sudah melihat karakter kita baik, etika sopan santun kita baik, baru orang melihat nilai akademik kita. Itu urutan. Maka itu sudah lama di sekolah kita tidak ada ranking 1, 2 karena nilai, tidak. Sangat tidak baik penilaian ranking karena dengan angka, itu tidak kita perlu. Nah, saya ulangi lagi.
Jadi kapan manusia belajar jadi pemimpin? Sejak lahir. Nah, mulai dengan ini, tolong ya, mama, papa, dan kalau nanti kalian menikah, ingat. Saya memperhatikan seorang anak itu mulai jadi pemimpin ketika dia kalau melihat sesuatu dan dia contoh orang tuanya. Maka itu penting peranan siapa yang di rumah dengan kita. Mulai dengan anak belajar jalan. Nah, ternyata papa mama, ketika anak itu belajar jalan, jauh lebih baik kalau tidak dipegang tangannya, supaya mereka berusaha sendiri. Dengan caranya, itu penting sekali. Jadi ketika ada papa mama melihat anaknya belajar jalan, kalau dipegang tangan anak itu untuk jalan, ternyata itu salah. Maka anak-anak tidak belajar mandiri, selalu tunggu tangan papanya, tangan kakaknya, tangan mamanya yang pegang. Nah, ini tidak membuat anak itu jadi pemimpin. Ternyata anak-anak yang baru belajar jalan dan dia sering jatuh, tidak apa-apa. Anak itu gak akan puas kalau dia jatuh. Dia berdiri lagi, cari ini, cari pegangan itu. Itu bagus. Yang kedua, anak-anak tidak tertentu umurnya, harus sekian ini. Tergantung anak itu. Ketika anak-anak itu mulai sadar dia ingin makan sendiri, tidak disuap. Nah, ternyata menyuap anak makan itu salah 1.000.000% salah. Ketika anak-anak punya ide ingin makan sendiri tanpa disuap, ternyata itu proses pendidikan yang Tuhan ajarkan langsung kepada anak itu. Nah, masalahnya banyak mama-mama nggak mau repot. Wah, anak masih kotor, berantakan begini. Justru itu mama yang paling goblok. Serius. Maka ingatnya besok kalau punya anak, maka itu dari Bapak katakan, jangan salah belajar jadi pemimpin sejak masih kecil. Itu penting. Jadi anak-anak yang bisa makan sendiri dan ingin makan sendiri, justru itu anak yang hebat. Apalagi bisa berdiri disuap apa sekali. Betul? Nah, jadi mulai kecil harus jadi pemimpin. Nah, ini multimedia ada ayatnya enggak? Halo? Ayat. Ada ayatnya? Bisa. Hakim bagian 2 18. Kita baca ayat ini. Hakim bagian 2 ayat 18. Jadi Tuhan pun cari pemimpin. Ya, ayo semua buka kitabnya. Hakim bagian 2 ayat 18. Ayo semua buka kitabnya. Kalau pelajaran dari ini kalian simpan, kalian ikuti, hidup itu luar biasa. Dan Hakim-Hakim 2 ayat 18. Semuanya baca, ayo. Nah, 1, 2, 3. Setiap kali, stop dulu. Apa kata lain setiap kali? Setiap hari. Setiap hari, selalu, kapan saja. Tuhan ngapain? Setiap kali ya Tuhan bikin apa? Membangkitkan. Membangkitkan. Ya, apa kata yang membangkitkan? Memanggil, memilih, menentukan, menetapkan seorang pemimpin. Nah, lebih baik kata hakim dibaca pemimpin. Saya ulangi, jadi begini.
Setiap kali apabila Tuhan memilih, menunjuk, membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka. Jadi Tuhan saja perlu pemimpin untuk ngatur, apalagi manusia. Nah, apa yang Tuhan buat kepada orang yang Tuhan tunjuk, Tuhan tetapkan, Tuhan pilih jadi pemimpin, apa yang Tuhan buat? Tuhan ngapain? Membangkitkan. Menyertai pemimpin itu. Apa kata lain menyertai? Menjaga, mendampingi, menuntun, melindungi. Wah, ini luar biasa. Menjaga. Apa? Menjaga. Menjaga. Kalian perhatikan betapa hebatnya Bapa di surga kalau semua kalian jadi pemimpin. Tuhan membiarkan kalian sendiri. Ayo, Tuhan membiarkan kalian sendiri. Tidak, tidak. Senang nggak disertai Tuhan? Ditemani, didampingi. Waduh, itu luar biasa. Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menjaga, bisa gagal? Tidak. Maka itu kalau ada pemimpin gagal, berarti dia keluar dari pimpinan Tuhan. Ingat itu. Ada satu pertanyaan. Secara fakta ya. Secara logika dulu sebelum fakta. Secara logika, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Manusia. Logika. Ayo, secara pikiran kita, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Manusia. Ya, secara logika binatang yang perlu pemimpin. Tapi faktanya Manusia. ya, manusia perlu pemimpin. Apa buktinya? Buktinya, siapa pernah tahu di dunia binatang ada pilkada? Ada tidak? Masa? Betul? Betul. Memang tidak ada. Aneh bukan? Manusia milih pemimpin ribut sendiri. Lihat beberapa kali kita di Nabire yang pilih bupati itu. Nanti kalau sudah sah Pak Nabire jadi ibu kota provinsi Papua Tengah, kalau ada satu di utara, dua apa tadi? Jadi pemimpin. Apa kata lain yang dipimpin? Diperbudak, diperintah, diinjak, diatur, disuruh-suruh, diterima. Tapi ada nggak orang yang milih jadi yang dipimpin? Nah, orang bodoh. Ayo semua kalian hari ini. Tadi sekali para pendidik ini tugasnya. Nah, apa alasan ada 4 hal yang seturut ayat ini menindas orang Papua? Ayo cepat jawab. Ada 4. Dan maka itu Tuhan perlu pemimpin untuk menyelamatkan Papua dari kehancuran, untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Ada 4, cepat. Satu apa? Rintihan. Maaf, kebodohan, ketertinggalan. Ini penjajah paling ngeri di Papua. Nomor 2, penyakit. Mengerikan sampai hari ini provinsi kita dan provinsi ini masih di provinsi tertinggi angka HIV/AIDS, paru-paru, TBC, malaria. Bayangkan kebodohan, ketertinggalan, termasuk pemalasan itu nomor 1 yang menjajah Papua. 2, penyakit.
Nomor 3 itu karakter. Maaf ya, dari kalian, kita yang tua-tua berada, hobi orang Papua suka main dendam, suka palang ini, palang itu, lalu minta uang. Itu karakter yang menjajah dan merusak Papua. Janji besok kalau kalian dewasa, buang tradisi jahat dan bodoh ini. Dikit-dikit dendam, dikit-dikit palang. Itu suatu kejahatan yang mengerikan. Jadi nomor 1 apa yang menjadi Papua? Kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan, kemalasan. Nomor 2, penyakit. Nomor 3, karakternya yang susah diubah. Nomor 4, tidak menghargai kehidupan. Selama di Papua, salah dikit bunuh, salah dikit tombak, parah, maka itu yang menjajah Papua. Nah, kami berharap dari anak-anak, dari kalian yang masih kelas 7 sampai kelas 12 ini, ubah karakter. Siap jadi pemimpin? Sebab ya Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas. Jadi ada beberapa hal yang mendesak. Apa tadi? Apa saja? Kebodohan, ketertinggalan, kemalasan. Nomor 2, penyakit yang mengerikan. Nomor 3, karakternya. Nomor 4, tidak menghargai kehidupan. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit panah. Itu suatu ujian. Nah, dari kalian anak-anak, kami berharap Papua ini berubah. Percaya itu? Kecuali penjual bakso nggak usah maju. Pendidik cepat. Pendidik. Pendidik bukan kalian. Ayo cepat. Pendidik, dia itu apa? Semua, ayo pendidik, semuanya. Ibu ini maju juga. Saya minta para pendidik masuk. Sekarang ini kalian dan para pendidik saling berhadapan. Buat sesuatu. Ya, buat sesuatu. Pertama, kalian siap diajar, dididik oleh pendidik yang hebat ini? Untuk dididik itu cuma satu, taat. Ya, apa syarat dididik? Nah, tolong para pendidik cari murid yang paling bandel. Ayo dari kelasnya. Ya, stop dulu. Cari. Ya. Lalu stop. Hei, anak-anak diam. Nah, setelah para pendidik menemukan yang paling bandel, yang paling tidak taat, lalu doakan ini buat perjanjian. Orang ini mau taat atau tidak. Tunggu ya. Ayo, jadi para pendidik yang paling menjengkelkan. Repito, bagus, repito. Nah, ya. Ada
Tapi sebelum itu, saya minta para murid, siapa pendidik yang kalian tidak suka? Ada nggak kalau begitu? Ada ya?